Tentu aja tante. Sekarang aku kan sudah ada ikatan batin dengan yang ada di dalam perut tante ini, sautku sambil mengusap-ngusap perut tante Shirley. Tapi kalau anaknya sudah lahir, suamiku menyuruhku agar aku dan Adi membuat perjanjian disaksikan notaris. Perjanjian apa? Perjanjian bahwa kamu tak akan menuntut apapun pada anak kita. Dengan kata lain, anak ini secara resminya anak suamiku. Oh iya ya, tenang aja tante. Aku memang tak mau mengganggu soal itu sih. Mudah-mudahan aja suami tante bakal sayang sama anak kita. Harus menyayanginya, karena semua yang pernah kita lakukan juga atas saran dan restu suamiku. Oh iya, apa rencanamu setelah kontrak kita selesai nanti? Aku hanya ingin pulang kampung dulu selama beberapa hari. Selanjutnya, yang harus mengikuti instruksi mami lagi. Nggak apa-apa kan tante? Nggak apa-apa, saut tante Shirley. Karena pelanggan mami itu wanita terhormat semua. Wanita terhormat yang ingin mendapat kepuasan di luar rumahnya. Oh ya, besok pagi aku akan menjemputmu untuk membuat akte hibah di notaris. Bisa pinjam KTP-mu? Besok sepulangnya dari notaris akan kukembalikan. Wah, tante Shirley pinjam KTP segala. Berarti dia akan tahu nama asliku. Tapi biarlah, aku akan buka-bukaan saja soal nama sih. Maka aku keluarkan KTP-ku dari dalam dompetku sambil berkata, Tante, sebenarnya nama asliku Edi. Tapi sebelum jadi anak buah mami, aku diminta ganti nama yang lebih bagus. Kemudian kuserahkan KTP-ku kepada tante Shirley. Oh, nama aslimu Edi. Gak apa-apa, namaku juga bukan Shirley. Tapi kepada mami ku kenalkan nama Shirley, supaya identitas asliku tidak dikenal orang. Nama asliku sebenarnya, tante Shirley membisikkan nama aslinya, nama yang harus kurahasiakan. Iya, akan kurahasiakan, sautku. Dalam keseharian aku tetap memanggil tante Shirley aja ya. Iya, harus begitu. Aku tak mau nama asliku dikenal orang, karena aku ini seorang pengusaha. Harus menjaga agar semuanya berjalan nyaman, tanpa ada gosip dan rumor. Keesokan harinya, tante Shirley mengajakku ke notaris untuk membuat akta gibah rumah dan tanah yang kuhuni itu. Bahkan notaris itu pula yang akan mengurus balik nama sertifikat hak milik dan tanahnya itu. Balik nama dari nama asli tante Shirley ke nama asliku. Sebenarnya semua itu masih belum kupercayai. Laksana mimpi saja rasanya. Gak kebayang bagaimana nantinya setelah kontrak dengan tante Shirley selesai. Lalu apa yang harus kukatakan kepada John, kepada kakakku, dan semua teman-teman di kampungku, bahwa dalam tempo 3 bulan aku bisa memiliki rumah yang harganya pasti bermiliaran itu. Jangan-jangan nanti ada yang mengiraku perampok, karena tak masuk akal kalau aku mengaku hasil dari kerja biasa-biasa saja. Benar juga kalau aku harus merahasiakan, karena nanti pasti akan banyak pertanyaan ini dan itu. Karena itu aku akan mengaku sebagai tukang tunggu rumah saja, yang ditugaskan oleh pemilik rumah itu, meski sebenarnya rumah itu sudah menjadi hak milikku. Aku memang tak mau disorot oleh pihak manapun. Karena itu aku tak akan menonjolkan diri dimanapun. Bahkan membeli motor pun aku belum mau. Meski aku punya uang untuk membelinya, biarlah aku main taksi aja atau ojek saja kalau ada perlu ke tempat yang jauh dari perumahan ini nanti. Mungkin aku harus mengikuti cara tante Shirley. Setiap kali datang ke rumah ini, ia selalu ganti mobil. Kemarin memakai mobil A, hari ini memakai mobil B, dan keesokan harinya memakai mobil C, dan seterusnya. Dia hanya memakai limusin pada waktu membawaku ke vilanya itu. Ketika memakai mobil lain, tante Shirley sendiri yang nyetir, tidak menggunakan jasa sopir. Kiat itu adalah untuk menghindari perhatian orang. Barangkali aku pun harus mengikuti cara tante Shirley, agar orang lain tidak bertanya-tanya apa dan siapa diriku ini.
Untuk itulah aku membeli sepeda, bukan motor, bukan mobil. Sepeda pun bukan yang mahal. Yang penting bisa menggelinding dan aku bisa berolahraga setiap hari. Dengan berkeliling sambil menghafalkan jalan, tampaknya kebiasaanku ini diperhatikan juga oleh Tante Shirley. Pernah ia menyuruhku beli motor, tapi aku tidak mau beli motor karena aku sudah punya sepeda. Alasanku satu aja, bahwa kalau pakai sepeda badanku bisa lebih sehat. Sepulangnya dari notaris pun Tante Shirley bertanya, "Bagaimana kalau aku bangunkan garasi di rumahmu?" "Buat apa, Tante? Aku gak punya mobil. Nanti ku belikan mobil untukmu." "Jangan, Tante. Aku takut kalau ada yang curiga padaku. Kalau aku punya mobil, bisa-bisa aku dianggap hasil merampok atau dagang narkoba dan sebagainya. Aku merasa lebih nyaman kalau hidup secara sederhana saja, Tante." Jawabku menolak niat baiknya. Sebenarnya aku suka pada pendirianmu itu, Di. Apalagi umurmu kan baru 18 tahun. Kalau sudah di atas 25 tahun sih gak ada salahnya punya mobil. Iya, Tante. Kalau sudah beberapa tahun meninggalkan kampung sih gak apa-apa. Ini kan ninggalin kampung baru 3 bulan. Kalau aku pakai apa-apa yang serba mahal, bisa-bisa banyak pertanyaan nanti. Terus setiap minggu kamu kan selalu dikasih uang. Dipakai apa aja uangnya? Baru terpakai 4 juta, Tante. Sisanya masih ada di tabunganku. 2,5 bulan hanya pakai uang 4 juta. Hebat kamu, Di. Habis buat apa pakai uang? Aku kan makan tiap hari di catering. Jajan juga jarang, apalagi merokok tidak pernah. Tante Shirley memeluk dan membelai rambutku. Kamu memang orang baik, sayang. Seandainya di negara kita diizinkan untuk poliandri, pasti kamu akan kujadikan suami keduaku. Aku sendiri memiliki perasaan yang sama, Tante. Makanya, meski Tante hamil, aku ingin tetap berjumpa dan berjumpa terus dengan Tante, tanpa harus minta izin dulu pada Mami. Tentu saja aku akan selalu datang ke sini setelah kehamilanku berumur 3 atau 4 bulan nanti. Kebayang kalau perut Tante sudah buncit, akan membuat Tante makin seksi nanti, sautku sambil mengusap-usap perut Tante Shirley. Sampai hamil tua pun, kamu tetap boleh menyetubuhiku, sayang, ucapnya manja. Lalu kami berpelukan dan berciuman dengan hangatnya. Namun, seperti yang diminta oleh Tante Shirley, aku harus istirahat dulu menggaulinya, agar janin di dalam kandungannya tenang dulu.